Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Delia, ketemu lagi alhamdulillah di Cerita Delia. Dan episode kali ini, kalau kemarin-kemarin udah ketemu sama beberapa sahabat Delia, dan kali ini alhamdulillah boleh main lagi ke sini, ketemu baru pertama kali ini ke rumahnya Ibu Jengkelin. Ya Allah, padahal aku sudah tobat loh. Aku sudah hijrah. Nikta Gina. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana nih? Seneng banget sebelumnya, makasih ya udah boleh main Sama-sama, kesini. terima kasih loh udah datang ke sini jauh-jauh ya dari ujung Jakarta sebelah selatan dan sana sampai ke bagian timur ya, lumayan. Demi mau nyobain surabi. Oh ya ampun, boleh banget. Pokoknya abis ini wajib banget bawa pulang surabi, apa namanya? Namanya Ketagihan Surabi Mini. Ketagihan Surabi Mini. Gitu. Aduh, kok jadi aku yang promosi? Aduh iya, jadi enak loh aku. Aduh. Itu rasanya pasti kayaknya, aduh udah gak sabar banget abis ini ya Bu ya, cobain. Boleh banget. Nikta Gina. Iya. Aku bingung. Aduh, Kamu duduknya rapi banget. Oh gitu. Jadi kayak aku tuh nggak biasa rapi banget gitu loh. Oh gitu jadi ya? kayak. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Oh baik. Naik ke atas juga gak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya? Tiduran juga gak apa-apa. Aku sambil telentang gitu, boleh kali ya ngobrol ya. Gimana sih, sibuk apa sekarang selain jualan surabi? Sekarang masih siaran kan, masih siaran radio gitu. Kalau syuting so far karena kondisi pandemi ini ya, jadi aku agak ngeri kalau ke lokasi gitu, jadi agak dibatasin. Jadi paling rutinnya adalah ya udah jadi ibu rumah tangga, ngurus anak-anak, jualan surabi sama siaran paling. Ada brand baju juga dong. Ya, Itu alhamdulillah masih jalan. Luar gitu. biasa ibu satu ini ya. Gitu. Brand hijab sih lebih tepatnya. Oh hijab ya. Benar. Namanya Utamanya hijab, namanya Trinikta. Trinikta ya. Iya, jadi gitu. hijab dan surabi sekarang. Hijab surabi, betul. Oke, apalagi abis itu yang dijual? Apa ya? Barang-barang yang ada di rumah saya kayak saya jual-jualin aja kali ya. Lumayan ya. Aduh. Gitu. Gina, ngomong-ngomong kan kamu berhijab dari 2016 ya? Iya, 2016. Berarti sudah masuk 4 tahun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan dulu tuh kita pernah bareng-bareng ya? Sebelum pakai hijab bareng-bareng sama Kak Bekti ya? Iya, di ya manajemen ampun. Inback ya? Bener. Makanya aku tadi nanya, Delia kapan berhijabnya? Gitu. Tiba-tiba gue pakai hijab. Duluan dia, daripada saya. Oke, baik. Iya, 2014, 2016. Iya, Alhamdulillah. Terus gimana setelah berhijab, setelah hijrah dari dulu itu jadi sekarang, dan pas hijab kan udah nikah ya? Iya, udah punya anak satu udah waktu punya itu. anak satu, terus berhijab gitu kan? Gimana sih rasanya, prosesnya apa yang dirasain? Apa ya? Aku bingung sih, aku tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, tapi pokoknya waktu itu tuh tiba-tiba kayak punya hasrat ingin berhijab sekali gitu loh. Jadi waktu itu tahun 2012 ya, aku umroh. Terus habis itu kan kalau di sana kan nggak mungkin pakai baju mini-mini ya. Jadi pasti iya benar harus berhijab kan ya. Terus jadi di situ tuh kayak ngerasa nyaman gitu loh pakai hijab, kayak aduh kok enak ya berhijab, kayak hati adem gitu. Tapi kan pulang lagi ke Indonesia, godaan-godaan syaitan rojim itu kan datang lagi ya. Terus habis itu ditambah waktu itu masih jadi jengkelin segala macam gitu. Jadi ngerasa kayak aduh ntar kalau pakai hijab gimana nih, ya udahlah gitu. Sempat ya udah lupakan dulu lah gitu, belum kepikiran. Tiba-tiba abis nikah punya anak itu tuh kayak semakin menggebu-gebu gitu loh. Kayak aduh kok tiap kali ngeliat orang berhijab kok cantik ya, kayak semua orang yang berhijab tuh kok cantik banget gitu. Jadi kayak panggilan hati iya gitu ya? aku nyobain berhijab ya, sampai akhirnya ada satu momen. Waktu itu titik baliknya adalah pokoknya ada urusannya sama anak aku deh, anak yang baru aku lahirkan gitu. Sampai sekarang aku nggak pernah share ceritanya. Jadi di sini juga mohon maaf aku nggak bisa share ceritanya. Sampai akhirnya aku berdoa gitu sama Allah. Pokoknya kalau doa ini terkabul, aku akan memantapkan hati berhijab gitu. Dan ternyata alhamdulillah doanya terkabul gitu. Jadi kayak aku merasa oh mungkin ini kayak bahasanya Allah memberitahu ke aku kayak memang dengan cara udah waktunya nih pakai hijab, karena kan mungkin kemarin kurang yakin ya, cuma ngeliat orang berhijab cantik apa enggak, ya udah jadi kayak itu menjadi pertanda oke, kayak aku harus berhijab. Ya udah tanpa ada yang aling-aling langsung aja iya tiba-tiba hari itu kayak
ingat banget. Jadi waktu abis nikah kan aku tinggalnya kayak di apartemen gitu kan ya. Terus aku lagi mau keluar, mau pindahan ke rumah ini. Pada waktu itu belum punya rumah sendiri, mau pindahan ke rumah ini. Tiba-tiba aku pakai kerudung. Terus kayak udah aku mau ke rumah mama. Pokoknya perjalanan ke sini aku mau pakai kerudung aja gitu. Sampai suami aku yang kayak sebelumnya nggak ngomong dulu sama udah sempat beberapa kali kayak aku pengen pakai hijab ya. Tapi udah sekelibat gitu doang aja. Oh ya silakan gitu aja sih suami aku. Terus Mas cantik ya kayak orang berhijab. Aku pengen hijab deh. Oh ya silakan gitu aja gitu. Terus tiba-tiba waktu itu kayak sambil mau berangkat kayak pakai hijab cantik nih gitu. Terus habis itu kayak dia langsung kayak kamu pakai hijab. Apa iya kali Mas ya? Hari ini aja kali ya gitu. Ya udah tuh ya udah. Hari itu dan seterusnya sampai langsung sekarang. Mantap, gak pernah iya. lepas, alhamdulillah. Benar gitu. Terus akhirnya ternyata berarti kan itu apa ya? Kayak yang tadi Gina bilang kayak Allah tuh nyuruh memantapkan hati gitu kan dengan dan itu aku nggak punya hijab lagi pada waktu itu. Jadi kebetulan aku mau pindahan, ada mama aku di situ. Mama aku sudah mulai berhijab, pinjem. Pakai punya mama. Mau pinjem ya, gitu udah. Sesimpel itu gitu. Terus itu kan berarti pas pakai hijab. Nah setelah berhijabnya itu rasanya tuh apa? Rasanya alhamdulillah job dibatalin semua. Sama kalau gitu. Iya, ya Allah itu inget banget. Udah kontrak? Udah. Jadi aku ingat waktu itu bulan Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan itu bulan Juli waktu itu Ramadannya. Kebetulan aku lagi ada kontrak sama salah satu bank iklan pokoknya jadi ya pokoknya jadi brand ambassador salah satu bank. Terus abis itu jadi dari bulan Juli sampai Desember itu jadwal off air aku tuh lumayan full kan biasanya kita kan cari uangnya dari off air ya Sabtu Minggu gitu. Aku nggak bilang sama manajer aku apa segala macam gitu. Terus tiba-tiba ya aku cuman bikin abis aku berhijab pas pulang ke sini tak kenapa kayak aku posting yang kayak menunjukkan kalau aku berhijab. Wah langsung besoknya apa gimana gitu manajer aku langsung kamu berhijab sekarang iya gitu lah aku nggak bilang ini kontraknya gimana ini apa segala macam. Terus habis itu akhirnya ya udah semua kerjaan off air aku yang dari Juli sampai Desember dibatalin semua karena mereka tidak mau aku berhijab. Terus kontrak iklannya pada waktu itu memang sudah mau habis tapi pada waktu itu ada rencana perpanjangan. Tapi akhirnya tidak jadi karena kayak saya maunya Gina yang dulu gitu. Ya sudah, jadi akhirnya aku sempat bilang sama suamiku yang kayak apa entaran lagi ya hijabannya apa salah kali ya momennya ya sekarang gitu sempet begitu ya sedih banget ya kerjaan aku batal semua. Munafik lah ya namanya kan itu waduh kerjaan rezeki semuanya gitu. Tapi akhirnya sempat kepikiran gitu terus ya udahlah akhirnya gitu lagi. Ya udah akhirnya aku kayak aduh gimana ya terus waktu itu sempat kepikiran apa siaran radio aman juga nggak nih ya gitu karena kan radio aku radio anak muda terus habis itu kayak di situ tuh nggak ada penyiar yang berhijab atau apa gitu. Terus aku sempat ya konsultasinya pasti sama siapa lagi kalau bukan sama suami kan. Jadi aku tanya kayak Mas kalau aku berhijab aku masih boleh bercanda nggak sih? Masih boleh kayak beringan atau gimana nggak sih? Kayak itu aku nggak bisa rubah gitu loh. Maksudnya nggak mungkin tiba-tiba jadi Gina kayak Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah manis. Gitu kayak bukan gitu kamu aku nggak bisa gitu. Terus akhirnya kata suami aku ya berhijab kan itu urusan kamu sama Allah ya. Kalau perkara kamu kayak menghibur orang, bekerja yang penting kayak kerjaan kamu halal, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menyinggung sara atau apapun itu, ya menurut aku sih nggak apa-apa dia bilang gitu. Jadi kayak itu kan vertikal sama Allah perkara kamu menggunakan hijab dan akhlak kamu seperti apa gitu kan. Jadi aku kayak oke, baik, nggak masalah deh gitu dan alhamdulillah ternyata di tempat siaran pun aku nggak apa-apa gitu berhijab. Alhamdulillah. Tapi ternyata kan setelah yang banyak kerjaan itu dibatalin kan Allah gantiin dengan jauh yang lebih baik kan. Alhamdulillah ternyata ada aja sampai akhirnya bisa buka usaha di bidang perhijaban itu ya kan. Kalau nggak berhijab mungkin belum ada tuh usaha gitu. Jadi pasti Allah udah kasih rezeki yang lain ya kan. Dan rezeki lain salah satunya adalah anak yang kedua ya. Iya, alhamdulillah juga kebobolan anak kedua. Kebobolan serius? Iya, serius. Jadi bedanya berapa tahun sih anak satu? Kalau aku sih sebenarnya nggak merasa kebobolan karena memang aku menjebak ya suami aku ya. Karena suami aku itu termasuk yang lumayan well prepare. Tapi sayangnya dia menikahi wanita yang sudah berumur.
Ya kan? Jadi dia tuh sudah berumur ya, Bu? Berumur. Iya, bahkan saya lebih tua 1 tahun dari suami saya. Jadi waktu itu Kinos tuh bilangnya pengennya tuh kayak punya anak, nanti punya anak berikutnya jeda 5 tahun gitu, baru punya anak kedua segala macam. Lah, kita nikah udah umur 30. Suruh tunggu sampai 35 baru hamil lagi. Oh enggak ya. 30 aja waktu hamil pinggang udah sakit dulu. Apalagi 35 tahun, ya ampun. Terus ya udah akhirnya aku membuat semacam jebakan-jebakan Batman sampai akhirnya kebobolan. Jadi waktu Uta umur, anak pertama aku namanya Uta. Uta umur 14 bulan ya, kalau nggak salah 14 atau 15 bulan. Tahu-tahu aku hamil lagi gitu. 14-15 bulan. Iya, jadi mereka bedanya 23 bulan. Yang pertama sama yang kedua bedanya 2 tahun kurang sebulan gitu. Karena aku berpikir kayak gue nggak mau hamil di atas 35 tahun karena resikonya juga besar. Ditambah lagi tubuh ini udah semakin renta ya kan. Jadi aku kayak aduh nggak deh gitu. Iya. Kan? Kalau bisa dipercepat aja sekaligus gitu. Tapi bukannya itu nggak kedeketan gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Iya gitu memang kan? Kedeketan sih saya merasakan. Tapi kan jadinya capeknya juga sekalian ya. Capeknya mudah-mudahan sih sekalian ya. Soalnya ini lagi dalam proses capeknya. Capek banget ya. Lagi capek banget. Penjahatnya nggak dong bahagia dong harus rezeki bahagia, ya kan? itu rezeki yang tiada tara. Secara kan aku anak tunggal. Jadi dulu pokoknya niat aku adalah begitu gue nikah kalau bisa ya Allah saya jangan anak saya tuh jangan tunggal juga gitu. Kalau bisa lebih dari satu ya udah. Terus habis ini rencana mau punya anak lagi nggak? Alhamdulillah cukup Bu kalau buat saya mah. Kirain alhamdulillah kan? mau nambah lagi. Nah itu. Jadi kayak ya sudah cukup lah ya. Dua aja udah dikasih laki-laki. Iya maksudnya kalau direncanakan membuat jebakan lagi aku enggak tidak. Enggak ya. Tapi kalau Allah berkehendak lain tahu-tahu jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau merencanakan sendiri punya anak lagi sih enggak sih. Baiklah, Gitu. soalnya udah pas banget cowok-cewek ya. Iya sih, ya, lumayan ya kan. gitu. Terakhir Gin, sekarang udah jadi seorang ibu dari 2 anak, terus juga ngerasain rezeki dari Allah luar biasa banget setelah berhijab, dikasih ujian, seneng, bahagia, sedih, apapun itu pasti kan disyukurin ya. Benar. Aku pengen ini dong tahu rasanya menjadi seorang ibu. Kan aku belum nih. Oh iya, aduh rasanya tuh apa ya? Aduh, aku kalau ditanya gitu aku sedih. Ya jangan dong. Apa ya? Aku nggak bisa bilang, cuman menurut aku dibilang surga di bawah telapak kaki ibu tuh bener banget sih. Karena ibu tuh bener-bener kayak kaki bisa di kepala, kepala bisa di kaki, bener-bener kayak kalau gue bisa kasih nyawa gue buat anak gue, itu pasti bakal gue serahin gitu. Sebesar itu sih menurut aku pengorbanan untuk jadi seorang ibu gitu. Masya Allah. Mulia sekali. Mulia sekali iya. ya. Aduh aku sedih aku kalau ngomongin ibu. Tuh aku jadi inget ibu aku. Masya Allah. Gitu. Yang pasti soalnya kenapa aku tanya itu gitu ya. Aku yang pasti senang banget sih ngelihat teman-teman gitu ya. Yang semuanya udah sukses berkeluarga, insya Allah dunia akhirat, punya anak Ya Allah. gitu kan. Bisa jadi apa ya, motivasi lah buat diri aku dan juga teman-teman di luar sana gitu kan. Iya benar. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan bisa segera punya keturunan ya. Amin ya Allah, amin. Dapat jodohnya dulu. Oh iya benar, dapat jodoh ya. Dapat imam yang baik. Kesana dulu jangan tiba-tiba punya anak ya. Dapat imam yang baik yang bisa menuntun di dunia hingga akhirat dan dapat keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah, amin. Pokoknya aku senang banget ngelihatnya. Jadi aku juga doain semoga terus bahagia. Amin ya Allah. Sehat amin. yang pasti. Amin. Anak-anak sehat, Gina sehat, suami sehat, keluarga sehat, semuanya sehat. Amin, benar, karena di kondisi pandemi kayak gini sehat aja tuh udah harta yang paling berharga banget sih ya. Benar banget. Iya, di luar tas-tas mahal ya. Di luar tas-tas mahal. Tetap loh. Tetap balik lagi ke pembicaraan tas ya, guys. Aduh, ya itulah. Tetap dong ya, walaupun belanja tasnya live shopping mulu gitu kan sekarang. Karena itu bagian dari meningkatkan imun tubuh. Betul sekali. Setuju pemirsa, kata laki-laki alasan kan. Ya seperti itu. Ya udah kalau begitu, aku makasih banget karena udah boleh main kesini. Terima kasih banyak. Sahabat Delia, itulah tadi sedikit cerita dari seorang Nikta Gina. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Delia semua. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode cerita Delia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.